Yang satu ini ada saudara kita yang baru lewat sebagai sponsor. Tropi yang satu ini berbeda daripada tropi yang Saya pesannya di Cina, kalau dudukannya di Korea. Di SMM sebenarnya sama aja ya. sama. Kalau saya pribadi ya Mas, terus terang nama itu nggak ada apa-apanya. Oke, selamat datang kembali di channelnya Denny Den. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kicau Mania Nusantara. Kali ini kita sedang berada di atas langit ya, Di atas awan. di atas awan, di atas langit malah di luar ini. Di atas awan. Di atas awan karena kebetulan saya juga menciduk abang. Saya yang menciduk atau saya yang terciduk? Sampean yang menciduk. Kok kemana kok? Hari ini jadwalnya ke sini. Wah. Nebeng kok. Karena kebetulan kapan hari Ko Apang juga sempat ngupdate yang bakalan menjadi kebanggaan teman-teman Murai Mania, gitu kok ya. Ya. Yaitu trofi third anniversary SMM. Wah, di depan kita sudah ready trofi apa? Trofi untuk gelaran besok ya kok, Ya, tanggal 4 ya, Juni tanggal 4 2023 third anniversary SMM di Agrowisata Batu Malang. Nah, nih seperti biasa kenapa saya selalu mengulas setiap trofi-trofi yang ada di gelaran SMM. Karena apa? Trofi SMM itu sampai saat ini buat saya pribadi dan info dari teman-teman Jawara juga nggak ada duanya. Nah, kemarin saya dapat bocoran. Ternyata trofi yang jadi kebanggaan ini ada update. Ya. Bener gue ya? Ya, penyempurnaan lah. Penyempurnaan daripada yang kemarin-kemarin ya. Kenapa kok harus disempurnakan? Ya, bukannya karena- udah keren? Ya, trofi-trofi satu SMM? karena memang belum sempurna ya. Menurut Ya. saya itu masih kurang bagus lah, nggak sesuai. Terus yang kedua, saya memang mau menciptakan piala ini supaya satu tidak bisa ditiru sama orang. Bener. Jadi benar-benar spesial gitu. Yang ada cuma di SMM. Di SMM. Sehingga ini piala ini yang untuk ulang tahun yang ketiga ini benar-benar saya sempurnakan. Bahkan ini saya buat secara terpisah. Terpisah? Setiap Antara burungnya sama dudukannya itu saya buat terpisah. Kalau burungnya itu saya pesannya di Cina, kalau dudukannya di Korea. di negeri negara di Cina. negeri Cina. Seriusan? Iya, serius. Jadi pas ya kita lagi di ini kostum kita kayak Korea-Korea banget nih. View-nya juga. Ya, udaranya dingin. Ini bener teman-teman, kebetulan nih aduh lagi nggak beruntung aja kita ya Ya. dapat view-nya ya. Dan kabut. pas lagi kabut nih, wah tadi pagi kita nyampe sini, aduh keren banget. Tapi nggak apa-apa lah. Yang penting kita fokus pada trofi ini. Dudukan dari Korea. Ya. Patung Untuk burungnya dari Cina. Wih, jauh banget. Sampean tuh. lihat ya. Dudukannya kan begitu rapi. Terus patung burungnya juga pewarnaan emasnya itu lebih menyolok. Iya sih, dari barusan pas dibuka teman-teman saya lihat memang kok beda ya, apa yang lebih kontrasnya tuh lebih dapat kalau buat saya gitu loh.
warna emasnya lebih Ya. lebih kuning ya, lebih Ya. kuning. Jadi emas banget. Dan di sini ada yang baru teman-teman ya. Ada apa kayak Ya. marble gitu ya, marmer gitu ya. Ya, atasnya ini- itu ada seperti apa itu pelapisnya lagi ya. Ada lantai, Nah, ada lantainya bermodel marble. Ini apa? Bahan apa kok? akrilik sih. Akrilik ya. Oke, siap. Dan tatakan ini dari Korea. Ya. Di bagian depan seperti biasa kok ya. Iya, Plakat plakat ya. yang menunjukkan event. Cuman di sini masih cenderamata nih kok ya yang kita tampilkan. Oh ya, Cenderamata nih tulisannya. kita bawa contoh cenderamata. Cuman kalau untuk yang untuk event-event untuk kelas-kelas sesuai kelasnya di sini ya. Misalnya ada. kelas Sesuai SMM kelasnya. anniversary kayak Ya. gitu aja. Dan ada peringkat kejuaraannya Ada di situ. 1 sampai 5, yang kelas utama kan 1 sampai 7. 7. Oh ya, diambil 7 ya kalau Ya, yang 7. sesi kelas untuk kelas utama ya. Mm-mm. Kelas utama tiket 25 juta. Ya. Nah, jadi apa namanya platnya itu antara jarak platnya apa itu presisi, Presisi. gitu loh. Nah, di plat ini di plakatnya. Iya, Plakatnya itu plakatnya. kayak ada Ada ukir-ukiran di pinggir pojok ya. Iya, benar ada ukiran Lebih ya. rapi. Jadi Detail ada lah outline-nya lebih detail dan lebih manis. Ya. Biasanya kan gitu, Ya. fungsinya ornamen gitu Ya, ya. harus manis ya. Harus manis. Kayak aku apang. Manis ai. Wah, Manis ini ai. ingat di kafe sana. Iya. Karena kebetulan ini tempat Sama juga. usaha. Heeh. Ini manis ai juga Ini kok. nanti jadinya manisai Bromo. Manis ai Bromo. Wah, keren ya teman-teman ya. Makanya saya ciduk tadi. Wah, tempatnya aku apang kemarin update. kita konten di sana dah. Bahas ini ya. Sekali-sekali dong di luar. Dan di sini informasi dari Koapang ini saya cuma pengen asal muasal produksinya nih dari Cina dan dari Korea. Iya. Bisa punya alasan gue kenapa kok dari Ya tadi itu supaya satu, kalau orang mau niru dia mesti ke Korea sama ke Cina. Oh gitu ya. Ya kan, cari tempat pengrajinnya di Korea sama Cina, ya sok muter sampai sandalnya tipis nggak ketemu gitu loh. Sampai sandalnya tipis. Paspornya sampai refill berapa kali gitu. Iya. Seperti sangkar kan kita bikin gitu juga. Sangkar SM yang kemarin yang kita bahas Ya sangkar kan dibikin terpisah. terbisa ya. Jadi apa? Niru. Gembungnya, temboknya, terus kaitannya itu terpisah. Andai kata mau niru pun ya, Kalau ribet. kamu pesen di satu orang nggak akan ketemu. Gak akan ketemu. Karena karakternya Iya, beda. hampir beda ya. Jadi seperti acak ya. Iya. Tapi setiap pengrajin juga dia punya karakter masing-masing. Iya, kan ya? masing-masing. Oke. Tapi untuk size-nya tetap ya kayak kemarin ya. Size-nya tetap. Tetap ya. Cuman dudukannya saya lebih proporsional lah kalau menurut saya. Yang kemarin kan kurang ya. Jadi lebih rapi, lebih rajin ya. Oke. Lebih pas gitu. Tapi untuk yang ini warna dark ya, hitam ya. Iya, Kalau yang hitam. kemarin Agak coklat. coklat, Coklat. masih ke Warna-warna kayu gitu. kayu natural. Saya pikir emas sama hitam nih jadi lebih kontras gitu loh. Kontras. Jadi fokusnya Iya. dapat ke patung murai batu. Murainya ya. Kalau ini kan produksi udah di Cina ya. Tapi untuk model rajutannya ini tetap ya. Ya kan saya kirim contoh Sampel ke yang sana. kemarin. Iya. Contoh yang kemarin. Nggak ada yang berubah. Enggak. Detail ininya juga. Enggak, Tetap hanya ya? lebih rapi aja. Lebih rapi. Oh iya sih. Jadi memang beda ya. Ya sampean lihat loh, lebih rapi. Lebih kinclong. Kinclongnya dapat bener. Kalau kemarin sih rada-rada ini. Warna emasnya lebih menyolok. Ini yang bisa membedakan untuk jawara yang kemarin udah dapat, terus untuk besok ini juga dapat lagi, bisa bisa membandingkan dibuktikan, ya. ya. Nah, kalau yang belum dapat mungkin belum bisa. Ya. Dan kalau yang ini tetap berlapis emas kan, seperti biasa ya. Ya, Seperti disepuh sama emas. disepuh sama emas. Nah,
Covernya menggunakan akrilik tetap. ini agak tebal nih akriliknya. Agak tebal ya. Heeh. Oh ya, sekitar 3 mili. ya. 2,5 atau 3 ini. Sama seperti yang terakhir ya. Sama. Kalau yang pertama itu kaca tuh. Yang pertama Anniversary kaca. SMM yang pertama Ya. tuh kaca teman-teman. Yang kedua baru pakai akrilik ya. Akrilik. Heeh. Tapi ini akriliknya Indonesia enggak? Akriliknya dari Korea juga ini. Jadi pakai Kan dirangkai di sana. Heeh. Oh. Jadi ini yang dari Cina dikirim ke Korea dulu. Iya, dikirim ke Korea terus dirangkai di Korea. Heeh. Jadi yang tatakan lantai ini termasuk akrilik jadi Ya, satu. dari Oh iya, Korea. jadi yang mereka yang merakit ya, Iya. jadikan satu. Iya. Dikirim ke Indonesia ke tempatnya gua apa? Iya. Sudah Jadi sudah seperti jadi seperti ini. Oke, siap. Nah, kok ini ngomong-ngomong anniversary SMM yang ketiga. Ya. Sudah 3 tahun SMM. Ya. Kalau menurut saya sih, saya pribadi melihat data peserta, melihatnya kayak lebih keren-keren ya, daripada memang masih ada rekom-rekom yang lama dan rekom baru pun juga lama, ada member baru pun juga ikut. Kalau menurut Kapang, Kalau dari tahun ke tahun kan sebenarnya itu kan animo peserta selain member itu sangat tinggi sehingga bagian tiketing itu sebenarnya kewalahan juga. Iya juga Apalagi seperti di event yang anniversary ini kan banyak orang seneng gitu loh. Nah, sehingga selain di kelas wajib member itu kebanyakan member kita ini mengalah istilahnya. Mengalah, kita lebih memberikan porsi lebih banyak ke rekom. peserta rekom. Oh gitu. Iya. Kita mengalah, saya sampai nggak berani daftarin 25 juta. Kenapa kok? Ya saya mengalah. Iya benar. Mengalah Karena supaya, peserta rekom antusiasnya iya, edan-edanan. gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa. Kita mengalah supaya bisa menampung lah animo pemain rekom ini. Ya benar. Ya jadi supaya lebih lebih rame lah. Lebih rame ya dan berwarna. Ya, lebih Orang-orang yang berwarna. baru pun rekom baru Jadi, pun kan dari tahun ke tahun kan mungkin yang tahun lalu yang nggak kebagian itu kan daftar tunggu juga toh. akhirnya bisa balas dendam Tapi tahun yang ini. main tahun lalu juga masih mau main kan. Nah, akhirnya kan kuotanya nggak cukup, akhirnya ya udah kita yang member ini mengalah wes, nggak apa-apa. Malah mengalah ya. Mending ya rekom aja, beri rekom kesempatan biar sama rekom. ya. Keseringan ikut kalau member. Itu. Oke. Dan kalau melihat dari nama-nama peserta buat Kuapang Kalau di SMM sebenarnya sama aja ya. sama Kalau saya pribadi ya Mas, terus terang nama itu nggak ada apa-apanya. Yang penting burungnya yang tarung gitu loh. Iya juga sih. Sekarang kalau nama langsung terus burungnya nggak mesti kan. Ya juga sih, seperti apa yang disampaikan sama nggak ada. Abah Hudan kemarin. Burung bagus pun bisa jadi nggak bagus kalau kondisinya juga lagi gak sebenarnya pas, gitu Mas, kalau orang yang udah berani bertarung, misalnya anggaplah di kelas utama, itu rata-rata burung tetap burung kualitas itu loh. pastinya. Tapi kan barang ini kan barang hidup. Barang bernyawa. Nah, kita sendiri untuk komunikasi sama dia juga terbatas kan. Terbatas ya, benar juga sih. Kecuali bisa bahasa burung. Terus kalau kita lomba burung sebenarnya kondisi di lapangan juga mempengaruhi gitu loh. Jadi misalnya nih ada burung yang dia bagusnya di posisi tengah misalnya. Kalau pas lomba dapat posisi pinggir, Ya, mungkin dia akan berkurang gitu loh. Ya benar-benar. Atau sebaliknya yang biasanya minta posisi pinggir, tiba-tiba dapat dia tengah. Itu juga bisa mempengaruhi. Kan, jadi nomor gantangan SMM kan di random. iya, dan itu tidak bisa pilih nomor sesuai undian gitu loh. Nggak bisa. Nanti ini akan saya perhatikan gitu loh. Kalau seumpama ada yang tuker-tuker, ini nanti langsung di blacklist itu. Memang ada kok. Seumpama ada. Seumpama ya. Karena itu nggak boleh udah. Nggak boleh. Supaya kita lebih fair gitu loh. Memang gimana cara kau tuker kok? Takutnya kalau ada yang tuker. Iya, iya, iya. Nah, Iya, bisa. saya
hanya menjaga aja, mengantisipasi. Jadi Nomor nomor nggak boleh tuker nggak kan ya? boleh. Nggak Nomor boleh ya? itu sudah sesuai Namanya juga undian. di lotre ya. Undiannya dapat nomor berapa ya itu gitu loh. Oke. Kalau dia memang biasa main di tengah, kebetulan dapat undian nomor tengah, ya itu rezekinya dia gitu. Iya benar-benar. Sebaliknya juga begitu. Gitu. Kalau namanya orang mau menang kan dengan segala cara toh. Iya. Nah, kita di SM sudah bikin aturan supaya fair play gitu loh. Siap. Jadi banyak hal yang kita perhatikan supaya fair play, tidak hanya dalam segi penjurian saja gitu loh. Jadi penempatan gantangan apapun itu Fair semua play. diundi gitu loh. Iya, Jadi fair kita fair semua. Siap. Nah, yang terakhir kok, ini kan bicara tadi member bahkan pengurus kan juga pengurus juga member kan kok. Ya. Pengurus juga ikut lomba. Ini ada pertanyaan dari teman-teman nih. Kok lombanya pengurusnya kok juga ikut ya? Apa nggak ada ini itu ada atau? Oh enggak. Jadi SMM ini kan awalnya itu kan komunitas. Ya juga sih, ya. Kita mengadakan lomba sendiri, kita lomba sendiri. Awalnya seperti itu. Ya. Karena banyak orang luar yang mau ikut, akhirnya kita buka kelas rekom gitu loh. Itu pun saya ingat dengan apa ya, desakan deh kayaknya. Awal-awal jangan, kita tetap anggota-anggota ini aja. Pertemuan lagi ada request, ini ada temen yang pengen ikut. Saya ingat itu waktu Jadi ya SMM itu dari member untuk member sebenarnya. Ya karena kita menghargai animo dari luar yang begitu banyak, ya akhirnya kita buka kelas rekom gitu loh. Nah kalau soal pengurus ataupun member yang ikut, ya itu memang ketentuan kita seperti itu, tidak ada masalah. Dan kita jamin itu pasti kita fair play. Kita juga malu Mas kalau curang. Terus terang saya juga malu kalau curang mah. Toh iya juga sih, event juga sudah dikonsep dan sudah disampaikan mulai sejak awal SMM dulu. Ini lomba fair play, juri sudah dipilih secara baik, secara kepanitiaan pun juga diformat secara fair play mungkin. Bahkan terakhir gua Apang mau double check ya istilahnya ya untuk lotre ini ya. Itu artinya semua bergantung pada kondisi burung dan fakta lapangannya. Bukan berarti pengurus ikut terus ada tendensi gitu. Enggak ada Mas. Buktinya juga pengurus jarang yang dapat juara kelas utama. Kalau kita atur ya sudah. Jadi kalau ada ada pemikiran yang dibanding-bandingkan sama yang dulu-dulu, itu atau bahkan event-event yang lain. Ya kita nggak ngomong event lain lah, yang dulu-dulu, yang cara-cara lama di SMM udah nggak ada Mas. Nggak ada. Yakin udah nggak ada. Saya yakin itu juga. Iya nggak ada. Artinya ini sudah terjawab ya teman-teman ya. Mungkin masih ada curiga, udahlah. Daripada curiga lebih baik perhatikanlah dan contoh hal-hal yang baik aja dah. Oke siap. Terima kasih banyak kok ya sudah mau diganggu lagi cek tempat lokasi usaha baru ini. Artinya SMM 3 tahun SMM ini saya melihat ada progres juga, nggak flat seperti kemarin-kemarin. Ya kita kan selalu berusaha memperbaiki yang kurang. Siap. Dan selalu mengupdate apa yang sudah pernah dilakukan. Biar nggak bosan kali gitu. Oke, terima kasih banyak Ko. Sampai jumpa di tanggal 4 Juni 2023 di third anniversary SMM. Terima kasih banyak teman-teman yang udah nonton. Saya ingatkan kembali trofi yang satu ini ada saudara kita yang baru lewat sebagai sponsor. Trofi yang satu ini berbeda daripada trofi yang sebelum-sebelumnya. Semoga yang mendapatkan trofi yang kali ini jauh lebih bangga karena jauh lebih keren daripada yang kemarin kok ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.